Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha ghaslu zahiri wajhihi li ayati faghsilu wujuhakum. Dan bermula yang keduanya daripada fardu-fardu wudu itu membasuh bagian luar daripada mukanya seseorang. Dalilnya karena ayat faghsilu wujuhakum, basuh oleh kalian akan muka-muka kalian. Di fardu wudu yang kedua adalah membasuh bagian luar daripada muka. Ada dua catatan penting di dalam ibarah ini. Yang pertama, ghaslun. Yang menjadi fardu wudu adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Apa makna ghaslu? Ghaslu itu maknanya ijra'ul ma', mengalirkan air. Karena yang menjadi fardu wudu adalah ghaslul wajhi, mesti terjadi aliran air ketika membasuh muka. Ini juga berlaku nantinya ketika ghaslul yadaini, ghaslur rijlaini, membasuh dua tangan juga membasuh dua kaki, karena ibaratnya semua ghaslun. Nah, dibeda dengan menyapu kepala, ibaratnya masuhur ra'si, masuhu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Apa yang membedakan di antara ghaslun dengan masuhun? Ghaslun itu mesti terjadi aliran air, masuhu itu cukup terkena air. Maka hati-hati ketika berwudu pada membasuh muka. Ini mesti terjadi perpindahan air dari satu bagian muka ke bagian muka yang lain. Karena makna daripada ghaslun adalah jiryanul ma'. Makna jiryanul ma' adalah intiqalul ma'i min juz'in ila juz'in akhar. Terjadinya perpindahan air dari satu juzuk ke juzuk yang lain, dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi mesti terjadi aliran airnya, perpindahan airnya. Kemudian yang kedua ibarat zahir, ghaslu zahiri wajhihi, membasuh bagian luar daripada mukanya. Nah, ini untuk menegaskan bahwa yang wajib dibasuh dalam batasan muka itu hanya bagian yang terlihat, hanya bagian zahirnya, hanya bagian luarnya. Maka bagian dalamnya tidak wajib dibasuh. Dalam hidung tidak wajib dibasuh, dalam mulut tidak wajib dibasuh, termasuk di dalam mata tidak wajib sampai air. Kenapa? Karena kalaupun mata itu nampak, dia secara hukmi termasuk di dalam batinan, bukan zahiran. Wa huwa tulan ma baina manabati sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntaha lahyaihi bi fathil lami. Dan bermula dianya batasan kepala pada panjang, dalam segi panjangnya itu barang di antara tempat tumbuh bulu kepalanya seseorang pada kebiasaan dan di bawah ujung dua rahangnya seseorang, dibaca dengan fathah lam. Nah, di batasan kepala, batasan muka yang wajib dibasuh di dalam wudu, pada panjangnya ini adalah di antara tempat tumbuh bulu kepalanya secara normal. Kemudian di bawah pertemuan dua rahangnya seseorang atau di bawah dagunya seseorang. Jadi di dalam batas inilah, kalau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang wajib dibasuh. Fahuwa minal wajhi duna ma tahtahu. Wasya'rin nabiti lama tahtahu. Kalau demikian, maka bermula dianya ujung daripada dua rahang. Ini dagu, itu bagian daripada muka, karena yang batasnya di bawah muntaha. Batasnya di bawah muntaha, bukan di ujung muntaha, tapi di bawah muntaha tahta.
maka muntaha ini, ujung ini masih termasuk di dalam wilayah muka, wajib dibasuh. Ketika wudhu wajib ditutup bagi perempuan ketika sholat. Duna ma tahtahu, ketiadaan barang yang di bawahnya, dagu ke bawah ini tidak termasuk lagi di dalam wilayah muka. Nah, karena tidak masuk lagi dalam wilayah muka, maka dia tidak wajib dibasuh. Wa sya'rin nabiti yang ada ma tahtahu juga tidak termasuk dalam wilayah muka, bulu-bulu yang tumbuh pada bagian di bawah dagu tersebut. Wa ardan, dan pada lebar, lintang. Nanti kalau tadi batasannya dalam kategori panjang, ini batasannya dalam kategori lebar. Ma baina uznaihi, di antara dua telinganya, dari telinga kiri ke telinga kanan, inilah batasan daripada muka ardan, atau dalam segi lebarnya. Wa yajibu ghaslu sya'ril wajhi min hadbin wa hajibin wa syaribin wa anfaqatin wa lihyatin wa hiya manabata ala zaqni wa huwa mujtami'ul lahyaini wa izarin huwa manabata alal azmil muhazi lil uzuni wa aridin wa huwa ma in hatta anhu ilal lihyati. Dan wajiblah membasuh bulu wajah min hadbin, yaitu bulu mata, wa hajibin, dan alis, wa syaribin, dan kumis, wa anfaqatin, dan bulu di bawah bibir bawah, wa lihayatin, dan jenggot. Wahya, dan bermula dianya lihyah, itu barang yang tumbuh ianya barang ala zaqni, atas dagu. Wahwa, dan bermula dianya az-zaqnu, itu mujtami'ul lahyaini, itu ujung dari dua rahang. Wa izarin, dan wajib membasuh izar. Wa, dianya izar, mana bata'an lal azmil muhazi lil uzuni, itu bulu yang tumbuh ianya bulu di atas tulang yang sejajar bagi telinga. Wa aridin, dan berewok. Wa huwa ma in hatta anhu ilal lihyati, dan bermula dianya berewok, itu bulu yang turun ianya bulu daripadanya izar ke sampai ke jenggot. Di bagian zahir daripada wajah semua wajib dibasuh, maka bulu-bulu yang ada di dalam batas wajah semuanya wajib dibasuh. Nah, di antaranya hadbin, ini bulu mata, kemudian hajibin, alis, ini wajib dibasuh. Wasyaribin, kemudian kumis di sini. Wa anfaqatin, anfaqah, bulu di bawah bibir bawah, ini bulu ini. Walihayatin, dan jenggot, bulu yang tumbuh di atas ujung dua rahang. Ada zaqni, ini namanya zaqni, ini rahang, maka ujungnya ini disebut dengan zaqnu, kemudian bulu yang tumbuh di atasnya ini disebut dengan lihayah atau janggut. Nah, ini masuk di dalam batas wajah, maka bulunya juga wajib dibasuh. Wa isar, juga bulu izar ini wajib dibasuh. Yang mana bulu izar? Wa mana bata'an lal azmil muhazi lil uzuni, dia hanya bulu yang tumbuh di atas
tulang yang sejajar dengan telinga. Nah, ini bulu ini. Nah, ini tulang ini sejajar dengan telinga, ini bulu ini disebut dengan izar. Ini wajib dibasuh ketika wudu. Wa aridin, dan brewok, wa huwa in hatta anhu ilal lihyati, di bulu yang turun daripada izar dia bersambung ke jenggot. Nah, ini kita sebut brewok. Ini semua kalau ada bulu di sini wajib dibasuh. Wa minal wajhi humratu syafataini wa mawdi'ul ghamami wa huwa manabata alaihi sya'ru minal jubhati duna mahallit tahzifi alal asahi wa huwa manabata alaihi sya'ru al khafifu baina ibtida'il izari wan nasaati wa duna watdil uzuni wan nas'ataini wa huma bayadani yaktanifani an-nasiyata wa mawdi'il sol'i wa huwa ma bainahuma iza inhasara anhu sya'ru. Dan sebahagian daripada muka itu yang berwarna merah daripada bibir. Di bibir yang warnanya merah itu, nah ini termasuk di dalam bagian wajah, maka wajib dibasuh. Wa mawdi'ul ghamam, dan tempat tumbuhnya bulu ghamam, di bulu tipis yang tumbuh di dahi. Nah, di sekitar di sini biasanya ada bulu. Nah, ini semua wajib dibasuh. Wa huwa manabata alaihi sya'ru minal jubhat, di bulu yang tumbuh di atas jubhat, di atas dahi. Duna mahalit tahzifi, tidak wajib dibasuh bulu yang ada pada mahal tahzif. Adalah sah berdasarkan di atas pendapat yang mu'tamad. Artinya ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan wajib dibasuh, ada ulama yang mengatakan tidak wajib dibasuh di tempat tahzif sekaligus bulu-bulunya. Wahwa, dan bermula dianya mahalut tahzif, itu barang yang tumbuh atasnya barang oleh bulu yang tipis di antara izar dan naza'ah. Di naza'ah ini, izar ini, maka ini ada bulu di antara naza'ah ini dan izar ini ada bulu. Dia agak menjorok ke muka, padahal dia masih dalam batas kepala. Ini namanya mahal tahzif. Ini wajib dibasuh. Oh, ini tidak wajib dibasuh, tidak masuk dalam bagian muka. Waduna watadil uzuni wa nasangata, ini juga tidak masuk dalam wilayah muka sehingga tidak wajib dibasuh. Watdul uzuni, ini anak telinga ini. Nah, ini bukan lagi bagian muka. Nah, dan juga naza'ata ini wahuma, dan bermula dianya naza'ah itu dua buah putih yang mengelilingi oleh keduanya akan nasiyah. Biasanya orang kalau nasiyahnya di sini, jadi kalau masih ada bulunya, putih di sini, putih di sini, ini disebut dengan naza'ah. Naza'ata ini jadi wajib dibasuh dalam batasan muka, ke sini tidak wajib. Wa mawdi'i sol'i, dan juga tidak termasuk dalam wilayah muka, tidak wajib dibasuh tempat sholat. Wahwa, dan bermula dianya tempat sol'i, itu barang di antara keduanya, di antara dua naza'ah, iza inhasara anhu sya'ru, apabila hilang daripadanya oleh bulu. Daripada ubun-ubun ini biasanya ada bulu, ketika tidak ada lagi bulu, ini disebut dengan mawdi'un shol'i. Ini juga tidak wajib dibasuh karena tidak masuk di dalam wilayah muka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.